Kita di Nagari secara pemerintahan mendukung program hal-hal yang seperti ini dan harapannya ke depan kita tentu harus semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Fiza, salah satu perangkat Nagari yaitu dikasih pemerintahan Kamang Hilya. Dan hari ini saya akan ngobrol-ngobrol seputar podcast Nagari Kamang Hilya. Dan hari ini saya ditemani oleh salah satu orang nomor satu di Nagari Kamang Hilya, yaitu Bapak Hudri Elhami. Apa kabar Pak Wali? Alhamdulillah kabar baik. Oke Pak Wali, jadi saya mau nanya nih, gimana nih perasaan Pak Oli dengan adanya podcast di Nagari Kamang Hilya? Ya tentu kita sangat berbangga hati ya sebagai anak Nagari sekaligus di pemerintah Nagari. Saya selaku wali Nagari, ini suatu yang sangat luar biasa, inovasi ya, inovasi yang diciptakan oleh generasi muda di Kamang Hilya. Artinya apa? Kita di sini memanfaatkan teknologi informasi yang positif. Artinya kita merupakan sesuatu yang positif untuk pengembangan generasi muda, untuk pengembangan Nagari, media informasi, penyampaian informasi kegiatan di Nagari. Jadi memang ini sesuatu yang kalau menurut kami sesuatu yang sangat luar biasa dan yang jelas kita di Nagari secara pemerintahan mendukung program hal-hal yang seperti ini dan harapannya ke depan kita tentu harus semakin berkembang. Dan tetap konsisten ya tentunya. Nah, jadi di dalam media, dalam pemanfaatan teknologi informasi, apalagi hal-hal semacam podcast, pembuatan konten di YouTube dan media informasi lainnya, konsistensi kita itu harus dijaga karena banyak channel, banyak saluran yang sudah ada itu kebanyakan beberapa kali tayang habis itu hilang. Nah, jadi konsistensinya yang paling penting, kemudian variasi dari isi dari kontennya itu sendiri, itu yang paling penting. Ya, mengingat dengan konsistensi juga ya Pak Oli ya. Kita juga di Nagari kebetulan dengan banyaknya kegiatan-kegiatan di Nagari, kita juga sebenarnya menginginkan konten, kita banyak loh di pemerintahan Nagari. Jadi untuk channel YouTube kita ini emang fungsinya juga untuk informasi ke masyarakat ya Pak Oli ya. Dan juga kalau ada kegiatan juga dari yang melibatkan Nagari Kamang Hilya, misalnya ada pelatihan BIMTEK di Padang atau di mana, kita tetap akan meliputnya seperti itu gitu Pak Oli. Dan juga ada tambahan yaitu kita juga akan menampilkan jadi di sini kita kreativitas mungkin dari anak Nagari. Jadi seperti mungkin ada kegiatan-kegiatan sekelompok pemuda, kita bakalan juga akan tampilkan Pak Oli. Mungkin ada yang bisa nyanyi gitu, suaranya yang kayak Raisa, bisa juga di sini Pak Oli. Setidaknya kita juga mungkin sekali sebulan menampilkan. Jadi bisa jadi studio rekaman. Oh, boleh. Sebenarnya boleh numpang gitu ya Pak Oli. Boleh numpang di studio rekaman. Nah, jadi itu salah satunya, kita nggak monoton di podcast itu aja gitu, dan itu kita juga akan memanfaatkan anak Nagari sendiri ya Pak. Itu lebih penting gitu. Masalahnya dengan adanya anak Nagari, mungkin mereka hobinya yang belum tersalurkan, kayak saya nih mungkin sekali ini punya hobi juga. Enggak sih. Bukan hobi, tiba-tiba ada keinginan, wah ternyata kayak gini nih gitu. Jadi kayaknya hobi yang terpendam gitu Pak Oli gitu. Di tantangannya, berbicara tantangan ke depan, kita memang harus siap dengan tantangan yang ada, kompetisinya, kemudian persaingannya. Cuman kalau yang namanya persaingan itu jangan kita konotasikan negatif, selalu konotasikan persaingan itu positif. Sama-sama memberikan informasi, ya, sama-sama membuat konten yang positif, sama-sama menginformasikan apapun hal-hal yang terkait dengan yang bisa kita sampaikan. Jadi intinya adalah
bagaimana kita membangun Kamang Hilya Channel ini secara bersama-sama Iya. dengan kreativitas bersama dan konsistensi bersama. Iya, Itu dia. benar. Setuju Pak Oli. Jadi harapan saya pribadi sendiri juga seperti itu Pak Oli. Jadi kita juga akan mendatangkan narasumber juga Pak Oli, narasumber. Tapi sebelum mendatangkan narasumber, Iya. ini hari ini nggak ada snacknya gitu, air minum gitu. Kebetulan Kue lebaran gitu kan, kebetulan masih Pak Wali ini nggak narasumber loh gitu. Jadi masih- kita ini obrolan. masih situasi-situasi lebaran, masa nggak ada kue Benar, lebaran gitu ya. Ada di luar pemirsa. Aduh. Jadi nggak sengaja kalau di sini kita cemilin juga nggak enak gitu. Iya. Jadi di sini juga khusus kita ngobrol-ngobrol aja. Kalau sekarang masih bisa cemilan lah kue lebaran. Iya, Bentar lagi nggak bisa lagi, harus nasi gitu kan. Iya, benar, Minum gitu, teh talu atau apa gitu kan. Jadi pemirsa juga salah satunya juga kita juga akan mendatangkan narasumber-narasumber yang tentunya dan tentunya itu narasumber kita juga sesuai dengan apa sih isu-isu yang ada di Nagari atau di pokoknya apa berita-berita yang terhangat. Tentu kita juga akan mengklarifikasi di situ yang terkhusus Pak Wali di Nagari Kamang Hilya sendiri gitu kan. Ya. Contohnya kayak BLT, PKH itu tuh sebenarnya kita tidak masyarakat itu tidak hanya mempercayai wali nagari loh Pak Wali gitu atau wali jorong gitu. Sebenarnya ada beberapa segelintir masyarakat juga kayak gitu. Tapi ada juga masyarakat yang belum mengerti dan harus ada orang yang bisa mengasih pemahaman gitu. Jadi kita juga ini tujuan kita juga salah satu. Jadi misalkan kita ada narasumber dari kabupaten, mungkin dengan adanya narasumber seperti itu, masyarakat iya ternyata tidak omongan Pak Wali aja, ternyata tidak omongan wali jorong aja gitu Pak Wali ya. Ya sebenarnya kalau untuk informasi-informasi klarifikasi itu salah satu kegunaan media informasi itu ya itu. Nah, jadi nanti kawan-kawan itu membuat sebuah berita atau membuat sebuah konten itu harus berimbang. Ya. Kalau kita misalnya bikin sebuah konten dapat berita, klarifikasi dulu apakah berita ini apa. Jadi harus kedua belah pihak. Jadi tidak bisa hanya satu pihak. Karena gini, kalau nggak salah ya, kita kan juga tidak wartawan, tapi di dalam undang-undang tentang pemberitaan itu sebelum berita itu naik cetak atau ditampilkan itu harus klarifikasi dulu prosesnya. Benar. Nah, jadi biar nggak miskomunikasi. Berimbang. Nah, sekarang ini banyak kita lihat media-media online, yang lain-lain segala macam itu bikinnya sepihak saja tanpa mengkonfirmasi. Nah, ini yang barbar sekali ya Pak. Ini barbar sekali dan tantangan sebenarnya buat Kamang Hilya Channel ke depan. Nah, ini salah satu bentuk tantangan kita. Jadi jangan punya pemikiran halangan itu adalah sesuatu yang negatif. Halangan itu adalah sesuatu yang positif. Jadikan kata halangan itu menjadi tantangan. Nah, itu yang salah satu masukan buat kawan-kawan di kru di Kamang Hilya Channel gitu. Setelah mendengar Pak Wali berkata barusan, saya jadi kok jadi speechless. Bukan selain speechless, kok rada-rada ini bisa nggak gitu kan? Jadi ini saya jadi down bukan downnya gini Pak Wali, apakah bisa nih gitu kan, apakah kita bisa gitu kan? Bisa lah, Insya Allah ya Pak Wali lah. Jadi Pak Wali 2 hari yang lalu dan kemarin pemirsa itu sempat saya nggak jadi deh podcast ya Bi ya. Jadi bikin di akun Instagram, Facebook segala macam tuh ribet ternyata Pak Wali, ribet banget. Jadi emang butuh SDM dan anak muda tentunya Pak Wali. Saya sekarang nggak muda lagi. Ikhlasnya gitu loh, ikhlasnya dan sabarnya. Ikhlas gitu. Dan kebetulan saya juga sudah termasuk gaptek Pak Wali. Ternyata setelah melihat TikTok di laptop, Facebook di laptop, biasa kan di HP. Ini gimana? Bikin malu gitu Nah, kan. jadi kan gini. Kita selama ini termasuk saya ya barangkali diakui saja, kita hanya menjadi penikmat. Iya, benar. Kita hanya jadi penonton gitu loh. Tapi sekarang kita ditantang dengan adanya podcast Kamang Hilya Channel ini, kita ditantang bagaimana kita bikin
yang mau ditonton orang Iya, lain. Bener, yang menarik semenarik mungkin gitu. Konsepnya kalau konten itu menarik menurut kita, otomatis menurut orang lain juga menarik. Iya. Tetapi kalau menurut kita ini tidak menarik, ya bagaimana mau menarik bagi orang lain? Nah, jadi kalau kita pernah juga sharing dengan beberapa kawan-kawan pelaku ya, mereka itu sebenarnya kan kadang-kadang kesannya asal, ngasal gitu bikin kontennya, tapi menarik gitu. Iya. Nah, ada juga ini yang kadang-kadang di kegiatan pembuatan konten ini yang uniknya di situ. Jadi atau kebetulan, jangan-jangan Pak Oli. pikir bukan kebetulan. Jadi momennya itu pas. Iya, Jadi sepertinya ngasal, tapi kok bisa jadi menarik. Ya, misalnya kita lihat beberapa channel yang katakanlah kadang-kadang hanya memakai HP saja. Iya, benar. Tapi menarik Itu gitu. kadang-kadang Viral gitu kadang-kadang. Nah, bagaimana kawan-kawan kru nantinya bisa mengabadikan momen-momen seperti itu gitu. Kan ada yang short ya, video-video pendeknya, kemudian ada yang video panjangnya. Nah, itu kan jadi tantangan tersendiri. Nah, jadi harapannya mungkin nanti kepada kawan-kawan kru, nah hal-hal seperti ini yang harus kita pacu gitu. Harus kita pacu. Saya juga memang saat ini masih jadi penikmat gitu, masih jadi penikmat dari konten YouTube atau di Facebook. Kalau Facebook sekarang udah tidak terlalu mengikuti lagi lah kalau di Facebook itu, karena dan sekarang pemirsa, dan sekarang Pak Oli harus wajib ikut IG, terus Facebook dan aplikasi TikTok. dulu sudah pernah tapi lupa password. Dan sekarang setelah ada podcast harus dong Pak Wali. Lupa password. Jadi mungkin harus bikin akun baru ya. Mungkin. Pemirsa, nggak mungkin loh seorang wali nagari kita bikin podcast terus beliau nggak tahu nih di Facebook juga ada kayak gini, di IG juga kayak gini. Jangan bilang nanti untuk episode perdana ini Pak Wali juga harus subscribe dong. Jadi itu tantangan tersendiri. harus kembali bermedia sosial. Iya, harus. Kembali Ya setidaknya nanti jadi koreksi juga untuk tim kru dari Kamanghila Channel Pak Wali gitu. Cuman ya masukan lagi kepada kawan-kawan, kalau nanti kita udah tayang gitu lah, orang udah nonton, setiap ada ya, kalau komen itu kan nggak selalu positif ya. Iya benar. Pasti ada yang negatif. Kita harus siap. Harus siap dan udah mikir itu gimana gitu. Jawabannya pun kalau misalnya kawan-kawan menjawabnya pun ya harus dengan cara yang baik, bukan dibalas dengan sesuatu yang katakanlah umpatan dibalas dengan umpatan. Benar. Kalau pujian jangan dibalas lagi dengan pujian. Ya paling terima kasih segala macam itu udah. Ya, tapi kalau kayak gitu malamnya nggak tidur ya Pak Oli? Sebenarnya kalau hati kita ya komennya kita baik-baik juga, tapi malamnya udah asam lambung. Kan dia gini, Kamanghila Channel ini kan channelnya katakanlah pemerintah Nagari Kamanghila kan seperti itu. Nah, tantangannya lagi adalah ketika kita berada di pemerintahan itu kita selalu disorot. Iya, benar. Katanya kita selalu disorot dan dari pusat ya Pak. Ya, mulai seluruhnya lah masyarakat itu sebagai kontrol dari dalam pelaksanaan pembangunan lah atau di pemerintahan. Itu hal yang biasa mereka menyampaikan kritik dan sarannya, walaupun kadang-kadang ada yang berlebihan lah. Nah, cuman kita harus tetap tanggapinya dengan bijak, dengan arif dan bijaksana lah, harus walaupun ya seperti kata Fiza tadi, nggak tidur semalaman ya nggak apa-apa lah. Itu hal yang biasa ya. Kadang malah 24 jam kita nggak tidur karena memikirkan hal-hal yang kata-kata orang ya Pak. Itu hal yang biasa. Jadi kalau kita bekerja itu kan memang ada bonus-bonus tersendiri. Jadi bonus itu bukan dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, enggak seperti itu. Jadi kalau kita dapat umpatan itu bonus paling hebat. Benar-benar. Bonus ya. Itu bonus ya pemirsa ya. Bonus itu. Jadi kalau kawan-kawan nanti baca misalnya tayang kontennya,
Nah, ternyata ada yang, wah ini channel apaan ini, Iya, goblok benar. segala macam, misalnya seperti itu ya. Iya. Ya udah, biarin aja goblok. Yang penting kita udah Iya, berkreativitas. Pertanyaan yang menjadi pertanyaan selama ini sebelum jujur ya Pak Wali ya, jawabnya jujur ya. Sebenarnya sebelum menjadi podcast nih, waktu saya menyampaikan ide untuk gimana nih Pak Wali bikin podcast, tanggapan Pak Wali sendiri jujur loh, apakah pasti si Fiza ini bikin podcast atau gimana, itu nggak ada Harus tanggapan? jujur ya? Iya. Harus jujur ya? Masalahnya pemirsa selama bikin studio Pak itu lihatnya dari jauh aja, nggak pernah nanya. Seperti Ini nggak ngeh gitu ya. Ini Pak Wali ini setuju apa enggak sih gitu. Jadi Jadi gini, seperti nggak yakin loh Pak Wali itu ada bakalan ada channel YouTube sendiri di pemerintahan kami. jadi gini Za, kita itu pemerintah Nagari itu semenjak saya menjabat lebih kurang 4,5 tahun yang lalu, kita itu didominasi oleh generasi muda Iya. di Nagari ini. Apapun kegiatannya lebih banyak generasi muda yang menonjol. Nah, salah satu target kita di dalam visi kita di Nagari itu kan memang pengembangan sumber daya manusianya. Artinya kita memanfaatkan anak Nagari yang punya potensi di situ dan yang mau. Jadi kalaupun misalnya mereka punya potensi tapi tidak mau, sama dengan bohong. Nah, punya potensi dan mau untuk bekerja keras, ya kenapa kita tidak mensupportnya? Nah, salah satu sekarang yang menjadi wujudnya adalah adanya podcast Kamangilia Channel. Nah, adanya saluran Kamangilia Channel ini. Nah, sebenarnya bukan Pak Wali bukan nggak ngeh atau apalah. Sebenarnya melihat sejauh mana kawan-kawan menjawab tantangan itu gitu loh. Iya. Ya barangkali selama proses ini kan kadang-kadang Pak Wali nyindir lah. Ini gimana? Sering sekali pemirsa saya pengen nyindir. nangis gitu Ya. si Pak Wali. Sering nyindir segala macam. Kenapa? Ini memang dari awal itu pekerjaan kita memang harus diberatkan gitu. Iya, benar. Nah, jadi ke depan kita semakin ringan, semakin lancar jalannya. Jadi kalau dikatakan saya misalnya Wali Nagari tidak peduli segala macam, itu sesuatu yang saya pikir salah lah gitu. Salah itu dah. Berarti Jadi, salah sangka. salah sangka. Jadi jangan berprasangka buruk Iya, lah. benar. Artinya apa? Kan proses kawan-kawan mempersiapkan segala sesuatunya itu kan Pak Wali mengikuti ya. Mengikuti, kemudian ada hal-hal yang rasanya perlu dikomunikasikan, kita komunikasi baik secara bersama-sama ataupun empat mata kan seperti itu. Ya. Benar. Hampir nangis loh. Sering banget. Menahan air dramanya, mata, banyak banyak drama. dramanya. Karena apa? Kebanyakan nonton drama Korea kali ya. Jadi memang kalau perasaan hati ya, ini sesuatu yang mengharukan tapi nggak sampai mengeluarkan air mata mengharukannya ya. Tapi ini sesuatu yang tantangannya sudah dijawab oleh kawan-kawan. Tinggal bagaimana kita melanjutkan media informasi ini ke depan, dan ya seperti yang disampaikan tadi, tantangannya ke depan akan lebih berat. Iya, benar. Ya, tantangan akan lebih berat dan pokoknya kita support ya apapun bentuk kegiatan kawan-kawan. Barangkali setelah ini ada yang mau bikin apa lagi gitu. Iya. Ya, kenapa tidak kita fasilitasi gitu loh. Asalkan itu positif ya Pak Wali. Ya, dan kita juga saya juga sudah sounding ya, bahwasanya Kamangilia itu sekarang punya namanya Kamangilia Channel, ada podcastnya ke beberapa rekan sejawat di pekerjaan, kemudian dengan dinas instansi terkait, kita sudah sounding dan mereka ya ini sangat ya barangkali Kamangilia lah yang pertama mudah-mudahan bikin ini ya. inovasi. Jadi, Ini inovasi. Dan nanti kalau misalnya ada lomba inovasi Nagariza, ini bisa kita daftarkan lah. Bisa, benar-benar. Kita daftarkan lah ini gitu loh. Jadi ada niat terselubung. Ya. Ya mana tahu nanti dengan inovasi ini Kamangilia menang misalnya, itu kan benar-benar. saya bisa ke Jakarta, ke Bali, kemana, maksudnya Dan saya kecil, delegasikan kepada siapa perginya. Nah, atau bisa Sandiaga Uno jadi bintang tamu di sini. Ya betul Jadi sekali. sebenarnya. Halo Pak Sandiaga Uno. Pemirsa mungkin itu aja gitu, dari pembahasan tadi udah banyak yang Pak Wali sampaikan juga. Jadi
mungkin kedepannya juga kita akan insya Allah konsisten ya Pak Wali, konsisten dengan kegiatan kita ini juga kita akan memberikan Jadi kita. gini, saya potong. Kawan-kawan ini ya, kawan-kawan kru atau produser atau apalah namanya gitu, itu harus bikin jadwalnya. Iya benar. Jadi bikin jadwalnya. Iya. Minggu ini kita podcastnya sama siapa? Iya, narasumbernya siapa? Narasumbernya siapa? Terus kalau selain podcast, konten yang kita mau bikin apa? Nah, kalau bahasa Kamangnya, telingo harus dipenyariang. Artinya telinganya harus selalu Update. telinganya selalu diupdate tentang informasi apa-apa yang bisa kita lakukan. Dan saran saya memang untuk awal-awal ini kita khusus kepada kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan nagari dulu ya, atau yang ada di lingkup nagari Kamang Hile. Kita nggak usah keluar lagi. Keluar dulu lah. Tetap bisa dinikmati oleh nagari lain juga tetap bisa dinikmati oleh nagari lain. Saya juga sudah sounding ke beberapa kepala dinas di Kabupaten Agam untuk bisa jadi narasumber segala macam, nanti tinggal hubungi lagi lah. Oke. Jadi dinas-dinas terkait nanti di kabupaten siap-siap aja gitu. Iya, siap-siap aja kita hubungi untuk jadi Pak Camat narasumber. gitu kan. Pak Camat tentu itu pasti gitu. Tingkatnya itu provinsi, kabupaten dan kecamatan. Ya termasuk tokoh-tokoh masyarakat kita. Iya benar, itu wajib. Tokoh masyarakat kita yang ada di masyarakat, Pemilih, lembaga, termasuk perantau kita. Oke, mungkin itu aja pemirsa untuk obrolan seru nggak sih Pak Oli? Seru ya, obrolan kali ini seru, lumayan seru. Seru lah. Untuk episode perdana seru banget gitu. Jadi untuk pemirsa ikuti terus kegiatan-kegiatan Nagari Kamang Hilya tentunya di Kamang Hilya Channel. Dan jangan lupa untuk subscribe tentunya ya Pak Oli. Komen, like, and share dan sebanyak-banyaknya loh. Gitu. Jadi dan Pak Oli jangan lupa juga itu download aplikasi Facebook, IG, dan TikTok. Jadi mungkin itu aja pemirsa untuk hari ini, dan mungkin untuk episode selanjutnya bisa pemirsa saksikan lagi. Nanti kita juga mungkin akan list kegiatan mungkin untuk minggu depan kita ada bintang tamunya di mana, itu kita akan informasikan di Facebook, di IG ataupun di TikTok gitu. Jadi mungkin itu aja pemirsa, dan mohon maaf terlebih terkurang, dan kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.